Tahun Baru Sake itu populer disebut dengan Hari Raya Nyepi yang dilaksanakan dengan menyepi atau berdiam diri tanpa melaksanakan kegiatan atau aktivitas. Halo sahabat podcast, kembali lagi bersama saya Letu Ceka Kotkede Yolanda di Udayana Podcast. Baik, pada saat ini kita akan membahas terkait dengan Hari Raya Nyepi, di mana tidak lama lagi umat Hindu terutama di Bali akan merayakan Hari Raya Nyepi. Dan ini menarik untuk dibahas karena biasanya setiap perayaan itu identik dengan suatu yang meriah gitu ya, yang ramai. Namun berbeda dengan umat Hindu di Bali, di mana Hari Raya Tahun Baru Saka ini dirayakan dengan menyepi. Nah, ada juga pantangan-pantangannya. Lalu apa saja sih pantangan itu dan apa makna di balik Hari Raya Nyepi? Langsung saja kita sudah bersama dengan Kabintal Jarah Dam 9 Udayana, Kolonel CZI Ketut Sudirte, Sarjana Hukum. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabar Bapak? Baik-baik. Baik, Astungkaru baik Pak ya. Baik. Lalu tadi yang sudah saya jelaskan itu Pak terkait dengan Hari Raya Nyepi, bagaimana nih makna di balik Hari Raya Nyepi? Karena kan setiap perayaan itu kan identik dengan yang sesuatu yang meriah gitu nih Pak. Kenapa kalau di Bali terutama ya Pak ya, mungkin ada di daerah lain, ada di beberapa tempat, tetapi umumnya di Bali itu merayakan dengan menyepi, dengan hening gitu ya Pak ya. Kenapa sih Bapak bisa dijelaskan? Baik, saya akan menjelaskan. Tahun Baru Sake itu populer disebut dengan Hari Raya Nyepi yang dilaksanakan dengan menyepi atau berdiam diri tanpa melaksanakan kegiatan atau aktivitas. Berbeda dengan Tahun Baru Masehi, di mana syarat dengan kegiatan perayaan-perayaan atau pesta-pesta. Hari Raya Nyepi adalah merupakan salah satu hari raya umat Hindu. Kalau dilihat dari kata raya, artinya besar. Namun besar yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan spiritual. Spiritual yang dimaksud di sini dapat terwujud apabila kegiatan ini dilaksanakan dengan situasi dan kondisi yang hening dan sepi. Karena tujuan nyepi adalah mengevaluasi diri dan merenung untuk mencapai keharmonisan, ketenangan, dan kedamaian melalui tape, brata, yoga, dan samadhi. Begitu Mbak Yolan. Berarti raya yang artinya besar ini besar secara spiritual berarti ya Bapak ya, bukan besar dengan perayaan yang megah begitu, yang ramai gitu ya Pak ya. Betul. Secara spiritual. Lalu kalau misalnya menyepi ini ada pantangan-pantangannya nggak sih Bapak? Nah, untuk nyepi ada 4 pantangan yang tidak boleh dilaksanakan untuk umat Hindu yang terutama di Bali. Ada 4 ya Bapak? Ya, ada 4 yang disebut dengan catur brata penyepian. Antara lain yang pertama itu amati karya. Artinya umat Hindu saat pelaksanaan nyepi ini tidak boleh bekerja. Ya, dalam arti setahun cuma 1 hari tidak bekerja. Ya. Kemudian yang kedua amati geni. Amati geni ini tidak boleh menyalakan api, ya. Termasuk juga cahaya-cahaya. Jadi kalau siang hari di ruang di gedung, kalau dia gelap
kemudian orang menyalakan lampu, itu tidak boleh. Apalagi di saat malam hari, itu tidak boleh amati geni. Lebih peka lagi kepada diri sendiri, ya, ada untuk mengendalikan bagaimana rasa emosi, mudah marah, suka memfitnah orang, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, amati lelungan. Artinya dari kata lunga, lunga artinya sama dengan pergi. Artinya tidak boleh bepergian. Jadi tergantung dari pengaturan desa adat masing-masing. Kalau di desa saya itu ditutup, kecuali jalan utamanya yang terbuka. Tapi menuju ke jalan utama ditutup. Kemudian ada pengawasan dari pengurus adat setempat, seperti yang kontrol bedesenya atau pecalangnya. Itu tidak boleh melaksanakan bepergian. Kadangkala ya orang yang melaksanakan penyepian ini dia memelihara hewan. Hewannya di seberang jalan. Nah, karena kalau dia melintasi jalan berarti tidak boleh karena itu bepergian. Sehingga dia punya teknik, mungkin titipkan sama rekannya yang di sekitar sana. Untuk sebelumnya dia sudah siapkan makanannya, tinggal orang itu yang dimintain tolong untuk mengasih makan. Itu. Kemudian amati lelanguan artinya langung, artinya rekreasi atau hiburan. Tidak boleh bersenang-senang. Jadi itulah 4 catur beratu penyepian yang memang dilarang oleh aturan-aturan untuk umat Hindu melaksanakan penyepian. Wah, lumayan ya Bapak ya, banyak juga aturannya ya. Berarti harus benar-benar berdiam diri di dalam rumah gitu ya Pak ya. Lalu kalau sembahyang boleh nggak nih Pak? Nah, kalau sembahyang kita tidak ada batasan dalam melaksanakan persembahyangan. Apalagi di hari raya. Kita diwajibkan atau bila perlu ditingkatkan untuk melaksanakan persembahyangan. Karena setiap umat beragama ya wajib melaksanakan sembahyang. Bukan karena kemudian ada sesuatu di hari raya Nyepi, kemudian kita nyepi berdiam diri, hari kita tidak melakukan persembahyangan. Justru pada saat kita nyepi dalam keadaan hening dan sepi, kita kusuk untuk melaksanakan persembahyangan tersebut, gitu Pak. Oh iya benar, setuju Pak, karena kan tidak ada kendaraan yang berlalu lalang gitu ya Pak ya, jadi kita benar-benar fokus pada saat sembahyang gitu Pak ya. Nah lalu pada saat sembahyang itu kan umat Hindu biasanya menggunakan dupa itu Pak. Sementara tadi Bapak jelaskan dari 4 pantangan itu ada salah satunya amati geni gitu ya Pak ya. Itu kan identik dengan api. Lalu kalau nyalain dupa itu kan ada apinya tuh Pak. Lalu bagaimana terkait dengan hal itu? Nggak boleh menyalakan api, tapi kalau sembahyang menggunakan dupa, gimana itu Pak? Ya. Kalau kita sembahyang, memang itu adalah sarana dari umat Hindu melaksanakan persembahyangan. Ada bija, ada bunga, ada tirta, ada dupa. Tapi khusus untuk hari raya Nyepi, karena ini ada larangan dalam catur beratu penyepian, salah satunya adalah mati geni, kita tidak boleh menyalakan dupa. Nah, kita melaksanakan persembahyangan cukup menggunakan bija, bunga, tirta. Ya. Dari kegiatan ini tidak akan mengurangi niat ibadah kita. Jadi tidak boleh menggunakan api untuk setahun sekali. Tapi kalau yang seperti hari-hari biasa, kita bisa wajib menggunakan dupa. Ya. Termasuk juga orang-orang perantau itu kan tiba-tiba dia merantau, berdatangan ke tempat orang, tiba-tiba diberitahu, Pak di sini ada pura. Wah, karena ada pura akhirnya ada niat untuk sembahyang. Tiba-tiba di situ tidak ada dupa, tidak ada ini prasarana yang lain. Ya, akhirnya mengurungkan niat kita sembahyang. Itu keliru. Kita tetap melaksanakan apa yang ada di sana. Biasanya di sekitar
pura itu ada bunga di sekitarnya, itu bisa kita sarana yang bisa kita gunakan. Nah, lalu terkait dengan masih membahas 4 pantangan itu ya Pak ya, beberapa tahun lalu itu sudah ada pemberitaan terkait dengan adanya orang yang masih keluar rumah. Mungkin itu dalihnya adalah tidak mengetahui bahwa salah satu aturan nyepi itu tidak boleh keluar rumah. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana itu Pak menyikapi hal tersebut? Ya, kalau menurut masing-masing desa adat, Iya. sudah ada pengurusnya itu yang mengatur siapa yang akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa saat ini akan melaksanakan catur berata penyepian. Artinya orang-orang ini dilarang keluar pada saat melaksanakan penyepian. Nah, imbauan-imbauan ini sudah diberikan, ya, edaran sudah diberikan, tapi orang-orang ini kadang-kadang bisa melanggar, bukan karena dia pendatang saja. Justru kadang-kala pendatang itu lebih disiplin karena dia toleransi. Ia selalu ingin banyak jemput bola, menanyakan, oh kalau nyepi kapan ini, kapan, jangan sampai saya keluar dari rumah. Itu. Jadi kalau seandainya ada juga yang mau melakukan, tentunya di situ ada aturan, ada awig-awig desa, ada awig-awig adat, dikenakan sanksi adat. Nah, sanksi adat seperti di desa saya itu sanksi adatnya bisa dipanggil di balai desa, pura desa, itu akan diwawancari kenapa keluar dari rumah, kenapa bepergian, ya, jadi melanggar dari catur berata penyepian. Kemudian juga diberikan denda. Memang penilaian orang itu denda kecil, tidak apa-apa, tapi belum tentu. Tapi ada rasa sanksi sosial itu yang kita takutkan karena itu melanggar, tidak mau melaksanakan catur berata penyepian. Itu Mbak Yunana. Berarti aturan adat itu yang justru lebih mengena ke pribadi ya Bapak ya. Malah pendatang yang justru lebih open terkait dengan aturan ini gitu Pak ya. Betul. Lebih mematuhi lah apa yang tidak boleh itu ya tidak dilakukan gitu Pak ya. Iya, betul. Lalu Bapak pernah nggak dengar nyepi adat Pak, istilah nyepi adat? Nah, nyepi adat ini ada beberapa. Memang ada orang mengkategorikan apakah nyepi adat ini sama dengan nyepi tahun baru Saka. Nah iya, karena kan itu, kita melaksanakan 2 kegiatan berarti ini dalam 1 tahun atau berbeda nih Pak? Jadi kalau nyepi adat dengan nyepi tahun baru Saka itu beda. Karena apa? Nyepi adat ini dilaksanakan oleh desa adat setempat itu. Berlaku hanya di lingkungan adat itu sendiri. Tapi tidak berlaku untuk seluruh wilayah Bali atau Indonesia. Jadi dia hanya berlaku di daerah sendiri. Ada beberapa mungkin yang namanya nyepi desa adat itu. Seperti contoh di desa Ababi. Iya. Dia melaksanakan nyepi itu 3 kali dalam setahun. Biasanya umat Hindu melaksanakan dalam tahun Saka itu sekali dalam setahun. Dia 3 kali. 2 kali desa adat. Yang mana yang pertama ada istilah nyepi loh, nyepi muani. Nah, nyepi loh dia dilaksanakan di Sase Kepitu. Jadi sehari sebelum pelaksanaan nyepi pada saat bulan mati, Tilumeng Kepitu. Nah, kemudian dia ditentukan di pura Isui namanya di sana. Itu untuk yang perempuan. Kemudian yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang pekerjaan itu diberikan kepada pihak laki-laki. Nah, sebaliknya juga di Tilumeng ke Kaulu, ke Kutus ya, Kaulu. Jadi dilaksanakan nyepi laki-laki. Kebalikan dari yang tadi nyepi lo itu. Nah, jadi kemudian Tilumeng ke Sange ya, sehari sebelum penyepian itu dilaksanakan tahun baru Saka yang berlaku untuk kita secara keseluruhan itu. Jadi tahun baru Saka itu beda dengan tahun untuk nyepi adat gitu, yang ada di wilayah Bali. Nah ini keunikan Bali nih Pak. Jadi di setiap desa adat itu memiliki
culture yang berbeda-beda ya Pak ya. Betul. Meskipun ada satu hari yang serentak sama nih nyepinya ya Pak ya. Ada catur berata penyepian juga sebagai aturan dasarnya pelaksanaan nyepi itu sendiri. Lalu kalau boleh tahu nih Bapak terkait dengan perayaan nyepi kan identik dengan ogoh-ogoh sebelum nyepi nih Pak. Makna dari ogoh-ogoh itu apa sih Pak? Yang diputer-puterin gitu keliling kota itu maknanya apa Pak? Yeah. Ogoh-ogoh ini memang dilaksanakan itu tepat di saat kan ada rangkaian kegiatan dalam nyepi. Pertama itu ada melasti, pensucian Buana Agung dan Buana Walit itu, kemudian ada Tauruk Sange, kemudian ada istilahnya mecaru, kemudian ada pengerupukan. Nah, pengerupukan inilah dilaksanakan itu ogoh-ogoh keliling. Karena ogoh-ogoh yang kita lihat ini adalah merupakan representasi dari Buta Kale. Nah, kalau kita dapat melambangkan ogoh-ogoh itu ditampilkan itu dengan muka yang seram, yang menakutkan lah itu. Jadi kepribadiannya itu negatif lah, buruk itu. Makanya manusia perlu kita melihat ogoh-ogoh itu diputar keliling. Kemudian setelah dikeliling, diarak, kemudian dia baru dibakar, dibinasakan, dihancurkan. Nah itulah jiwa dari Buta Kale seolah melambangkan dari kepribadian dari Buta Kale pada saat itu ya ogoh-ogoh dibakar sehingga rasa buruk, rasa negatif itu sudah sirna sehingga besoknya melaksanakan penyepian dapat melaksanakan catur berata penyepian dengan baik. Jadi ogoh-ogoh ini ibaratnya ada dilambangkan dengan yang negatif gitu ya Pak ya, yang roh-roh jahat lah ibaratnya. Nah Betul. itu dihilangkan sebelum perayaan nyepi. Sehingga diharapkan pada saat nyepi itu semua bersih gitu ya Pak ya. Lalu setelah nyepi ada kegiatan lagi nggak nih Pak? Tadi sebelum sudah ogoh-ogoh, terus nyepi dengan melaksanakan catur berata penyepian. Lalu setelah nyepi apa ada kegiatan lagi yang dilaksanakan Pak? Nah setelah nyepi kita melaksanakan ngembak geni. Nah di pelaksanaan ngembak geni ini ada istilahnya Dharma Santi. Dharma Santi kita melaksanakan silaturahmi, simekrame. Wajib kita lakukan. Karena kita segala sesuatu pasti manusia tidak ada yang sempurna. Tentu ada kekurangannya. Yang sempurna hanya ide Sang Yang Widi-Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu saatnya ngembak geni itulah kita melaksanakan simekrame silaturahmi, saling memaafkan kepada sesama manusia. Itu. Berarti sama seperti Idul Fitri ya Pak ya? Yes, setelah sama. puasa terus bermaaf-maafan seperti itu ya Pak ya? Yes, sama bermaaf. Tapi di Bali versinya atau umat Hindu pada umumnya itu Dharma Santi namanya Dharma Pak ya? Santi. Dharma Santi. Berarti ke tetangga-tetangga atau bagaimana Pak berkumpul gitu? Ya di tetangga, tempat saudara-saudara itu biasa. Kita saling nengok, kemudian dia ada yang buat belayak itu ya. Tipat. Makanan khas ya Pak ya? Makanan khas daerah masing-masing. Ya masing-masing gitu ya. Wah luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Kabintal sudah berkenan untuk sharing terkait dengan masalah nyepi ini. Karena sebentar lagi, tidak lama lagi, kurang dari seminggu kita akan melaksanakan nyepi dengan catur berata penyepian tadi. Semoga Kabintal senantiasa diberikan kesehatan. Dan saya juga ucapkan selamat galungan, selamat kuningan ini Bapak. Karena belum sempat bertemu langsung. Kan biasanya kita sembahyang ketemu ya Pak ya. Yes. Tapi belum sempat langsung mengucapkan selamat galungan dan kuningan. Juga selamat siap sama-sama melaksanakan selamat Raya Galungan dan Kuningan. Siap kemudian Bapak. Selamat melaksanakan nyepi dari seminggu lagi kan. Iya Bapak. Ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih Bapak Udayana.